Nah, hari ini kita mau sekolah minggu lagi nih. Ya. Adik-adik masih semangat ya? Always. Kalau nggak semangat, Semangat. hari ini kita temenin sama Cinita dan Ko Ardi. Halo, shalom. Puji Tuhan. Nah, kita mau mulai ibadah kita ya. Yuk. Kita akan satu pujian kita, Bapa Engkau Baik. Bapa kami yang penuh dengan kasih, kembali mengucapkan syukur kami Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau ibadah Tuhan Yesus, menyerahkan hati kami juga Tuhan, dan kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan. Lebih lagi Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik kita terus semangat ya, nggak boleh loyo. Puji Tuhan, karena kita punya Tuhan Allah yang baik. Kita dengarkan pujian kita, Allah itu baik. Yes. Dengan semangat nyanyikan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita ada kesaksian dari teman-teman adik nih. Ya. Di siapa ya? Yuk. Kita lihat videonya. Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kevin Apio Cornelius. Umur saya saat ini adalah 10 tahun. Saat ini saya mau bersaksi tentang kebaikan Yesus kepada hidup saya. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 14 April 2010 di Rumah Sakit Omni Promas Jakarta. Ketika saya dalam kandungan dan mau dilahirkan,
keadaan ekonomi orang tua saya sedang sulit. Orang tua saya bercerita bahwa untuk kontrol ke dokter saja uangnya dalam keadaan pas-pasan. Kadang untuk tembus resep dokter pun uangnya tidak cukup. Kami tidak punya BPJS. Uang simpanan hanya untuk cadangan melahirkan normal. Akhirnya orang tua saya berdoa meminta petunjuk Tuhan agar Tuhan memberi kemudahan dalam proses melahirkan nanti. Tidak lama setelah itu, nenek di Jakarta meminta agar melahirkan di Jakarta saja. Papa saya semakin bingung karena untuk melahirkan normal di Jakarta biayanya cukup mahal meskipun di bidan. Nenek saya menginginkan lahir di Jakarta agar kalau sampai kekurangan dana maka bisa dibantu oleh adik-adik mama saya. Tetapi mama saya tidak mau seperti itu. Tidak mau bergantung kepada manusia, melainkan bergantung kepada Tuhan. Apalagi dalam keluarga hanya mama saya saja yang masuk Kristen. Orang tua dan adik-adik mama saya semuanya masih agama Islam. Beberapa hari sebelum melahirkan, mama papa saya ke Jakarta. Dan setelah tiba di Jakarta, keesokan harinya ke bidan dekat rumah untuk persiapan melahirkan. Setelah diperiksa di klinik bidan, ibu bidan periksa dan mengatakan bahwa bayinya besar, kemungkinan tidak bisa lahir normal. Maka sore harinya ketika ada dokter kandungan dan juga praktik di tempat tersebut, maka dokter kandungan minta agar periksa laboratorium. Dari hasil pemeriksaan laboratorium didapat bahwa kadar protein yang tinggi, pemeriksaan tekanan darah juga tinggi, kaki mama saya sudah membengkak, nafasnya sudah sesak. Dokter kebidanan mengajukan supaya lahir sesak saja. Lahir harus dioperasi, artinya lahir harus di rumah sakit. Papa mama saya minta dengan memohon agar lahir ke rumah saja. Tapi dokter katakan bahwa dari hasil laboratorium tidak memungkinkan untuk lahirkan normal karena proteinnya tinggi. Papa mama saya semakin bingung dari mana dananya. Uang yang ada untuk persiapan lahirkan normal di bidan, uang simpanan hanya 6 juta. Tidak ada uang lagi. Dalam keadaan kebingungan seperti itu, papa mama saya kembali berdoa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. 1 hari sebelum melahirkan, bapak mama saya kembali ke klinik bidan memohon agar melahirkan normal saja. Ibu bidan katakan sangat riskan untuk melahirkan normal karena bayinya besar, tekanan darah yang tinggi, napasnya sesak, protein tinggi, kaki sudah membengkak. Jadi tidak mungkin untuk melahirkan normal. Saat itu ibu bidan tanyakan ke mama saya, apa masalahnya? Biar lahir dioperasi atau sesak? Papa saya menjawab, karena kami tidak punya uang atau dana. Ibu bidan yang agamanya Katolik, dia tahu bahwa orang tua saya Kristen, menjawab dan mengatakan, tenang saja, lahir saja di rumah sakit Omni Pulau Mas Jakarta dengan paket bidan. Pada saya sebelumnya sudah cek di beberapa rumah sakit dekat rumah untuk biaya operasi sesak kelas 3 sekitar 15 juta sampai 17 juta. Tapi ibu bidan beri motivasi bahwa dokter kandungan yang terakhir periksa mama saya, beliau juga agamanya Katolik dan praktek di rumah sakit Omni Pulau Mas. Bisa berikan paket bidan di rumah sakit Omni Pulau Mas yaitu sekitar 7 juta. Oh Tuhan, Tuhan sudah menjawab dan mendengar doa orang tua saya. Tuhan Yesus sudah mengatasi masalah dana untuk melahirkan saya nanti. Bapak mama saya sangat menangis, berdoa lagi, mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan yang baik bagi kehidupan kami, yang Tuhan Yesus juga berikan kepada kami. Akhirnya papa mama saya bersuka cita dan siap membawa mama saya besok untuk melahirkan di rumah sakit Omni Pulau Mas Jakarta. Kebesokan harinya, tanggal
14 April 2010. Papa mama saya didampingi asisten bidan berangkat menuju rumah sakit Omni Pulau Mas. Setiba di rumah sakit, langsung masuk ruang persiapan untuk operasi sesar. Sebelum masuk ruangan operasi, papa mama saya berdoa agar Tuhan Yesus menyertai agar operasi sesar nanti berjalan dengan lancar. Tepat pada pukul 13.55, hari Rabu tanggal 14 April 2010, saya dilahirkan ke dunia ini dengan selamat, sehat, dengan panjang badan 48 cm, dengan berat badan juga 3,72 kg, oleh Dr. Bimantoro, dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Omni Pulau Mas, Jakarta, dan diberi nama Kevin Apio Cornelius. Pelajaran yang bisa ambil dari kesaksian saya adalah: 1. Berharaplah semua kepada Tuhan Yesus dalam doa. 2. Jangan pernah berharap kepada manusia. 3. Sabar dalam menanti jawabannya Tuhan. Sebagai ayat penutup saya, ayatnya terdapat dalam Yeremia 33 ayat 3. Berseru kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Bagi teman-temanku semuanya, saya berharap agar kalian juga mau banyak berdoa, berserah kepada Yesus dalam setiap kesulitan yang dihadapi. Percayalah, dengan doa yang tekun disertai ucapan syukur, semua indah pada waktunya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih buat kesaksiannya. Tuhan berkati. Luar biasa ya. Luar biasa dong adik-adik. Nah, sekarang kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan nih. Yuk. Kita kasih pujian dulu ya. Mengasihi lebih sungguh. Adik-adik, kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan nih. Kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang ambil alih pikiran kami Tuhan dan juga hati kami Tuhan, agar kami dapat menerima dengan baik firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Nah, kita ada video seru nih. Katanya saya ada marah-marah, Ci. Siapa nih, Ci? Siapa ya? Andika. Bukan, Adik kali Ci, ya. bukan. Nah, kita cek langsung videonya ya. Yuk. Langsung style videonya. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku. Diam-diam masuk kamarku. Dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf.
Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Nah, ayo siapa yang di sini kalau marah bisa nyebutin banyak buat kesalahan saudara-saudara kita. Bukan Mama Karen. Bukan kok adik juga. Ya bukan keluarga juga, bukan adik-adik juga. Adik juga ya, Iya. semoga. Amin. Nah, tapi lupa nih, kalau kita juga punya banyak kesalahan, kita bisa nyebutin kesalahan orang banyak banget, tapi kita lupa kesalahan kita tuh apa. Iya deh. Nah, firman Tuhan bilang kalau kita harus ramah satu sama lain dengan penuh dengan kasih. Iya. Di mana ya ayatnya? Kita cek yuk, kita buka di Efesus 4 ayat 26 sampai Efesus 32. 4 ayat 36. Adik kalau udah ketemu, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji Tuhan. Itu dia adik-adik hidup manusia baru atau manusia yang sudah menerima Tuhan Yesus dalam hati dan hidupnya. Berarti kalau dulunya marah-marah, udah nggak boleh marah-marah lagi. Iya, betul. Terus kalau misalnya adik kita membuat kesalahan, kita kasih pengajaran justru Pengajaran. ya, jangan dimarahin, no, gitu. Kamu nih, ini mau nakal kayak tadi tuh ya. Iya, kayak videonya. Wow, Udah minta banyak maaf banget. loh padahal kok Adi. Iya, kasihan adiknya, minta Iya. maaf banyak banget. Iya, udah minta maaf. Masih Iya. dia kakaknya marah-marah lagi. Maaf, marah-marah lagi. Wah, kapan selesainya ya, amarahnya terus dibentuk ya. Tapi kalau kita menyebarkan kasih, memberikan pengampunan kepada saudara kita dengan lemah lembut, memberitahunya dengan lemah lembut, pasti adiknya makin pintar, kakaknya juga semakin menjadi manusia yang baru. Ya. Luar biasa ya, anak-anak Tuhan sudah diberitahu sama Tuhan kayak gini, berarti kita mempunyai hidup yang lebih baik lagi ya Kak Dia. Pokoknya intinya adik-adik harus punya kasih ya. Punya kasih, Nah, lebih karena- ramah. Iya betul, karena kasih itu sabar, Iya. nggak suka marah, Iya. sayang sama semua orang seperti kasih Yesus sama kita semua. Betul banget. Puji Mau Tuhan. selalu mengasihi, menjadi ramah tamah terhadap orang lain juga. Wah, pasti luar biasa hidup kita ya. Pasti luar biasa, karena Tuhan Yesus juga mengasihi kita semua. Yes, betul sekali. Nah adik-adik, kita ada ayat hafalan nih. Yuk. Kita buka sama-sama ya, di Efesus 4 ayat 32. Kita baca sama-sama adik ya. Yuk. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yeay, kita diberkati oleh firman Tuhan ya. Banget, Ci. Mau terus ramah tamah kepada orang lain, pada Betul. saudara kita, kepada siapapun yang kita temui. Jika ada yang salah, kita tetap mengampuni, memberitahu dengan lemah lembut. Tuh. Puji Tuhan ya. Kita mau akhiri ibadah kita pagi ini ya, Kak Adi ya. Kita akhiri ibadah kita. Kita mau nyanyikan pujian bersama-sama.
kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Puji Tuhan, kita mau sama-sama akhiri ibadah kita dengan doa. Yuk tutup matanya ya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan, untuk kasih Tuhan yang telah Kau berikan kepada setiap kami, pengampunan yang telah Kau berikan setiap kami, dan kami pun mau Tuhan Yesus mau hidup seperti Tuhan Yesus. Ajarkan kepada kami untuk ramah dan saling mengasihi, untuk terus lemah lembut kepada semua orang, dengan penuh kesabaran menjadi manusia baru. Terima kasih ya Tuhan, kami selesai ibadah pagi ini. Tuhan memberkati kehidupan kami, mama papa kami, apa yang boleh kami kerjakan, Tuhan Yesus berkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.